kali ini kita akan berbicara masalah KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Indonesia. Nah, apa sebenarnya ini program ini? Siapa yang membuat programnya? Nah, oke, kita bahas. KIBM itu adalah program dari Pusat Prestasi Nasional Kemendikbuddikti. Ya, charity yang diberikan kepada mahasiswa sebesar 15 juta, itu maksimalnya. Nah, diberikan kepada mahasiswa yang sudah mempunyai klasifikasi atau sudah mempunyai bisnis sendiri. Gitu ya. Jadi bisnisnya sudah running sebelumnya. Nah, untuk apa dana 15 juta ini? Yaitu untuk mengakselerasi bisnis yang sudah mahasiswa kembangkan atau yang sudah mahasiswa jalankan melalui beberapa inovasi-inovasi. Nah, inovasi nanti akan dipropos ke Puspesnas. Nah, berikutnya kita bicara masalah achievement di tahun sebelumnya. Di tahun 2020, Universitas Tidar telah berhasil memperoleh 5 proposal yang terdanai. Nah, sudah terdapat di daftarnya, yaitu yang pertama adalah Kitchen Souvenir yang diketuai oleh Mbak Riantika, yang kedua adalah Hijabku yang diketuai oleh Mbak Ivana, yang ketiga adalah MAS atau Multifunction Smart to Bag yang diketuai oleh Mbak Nur Nafisya, yang keempat ada Atmajaya Group, ini bergerak di jual beli kebutuhan sehari-hari atau toko kelontong semacam itu oleh Mas Muhammad Hidayat. Nah, yang terakhir nih ada kaos Alueh atau kaos yang bisa berkata-kata begitu yang diketahui oleh Mbak Tri Maya Wahyu. Nah, untuk achievement yang 2020 ini ada spesialnya, yaitu yang proposal kelima, kaos Alueh yang diketuai oleh Mbak Tri Maya, itu kita mendapatkan juara 3 ya saat monitoring dan evaluasi. Ini adalah sertifikatnya, sertifikat ketua atas nama Mbak Tri Maya. Kemudian yang berikutnya ada Mbak Anissa, nah yang berikutnya ada Mbak Diah. Jadi sertifikat diberikan per individu, baik ketua maupun anggota. Nah, ini adalah kegiatan yang mereka lakukan. Ada sebuah toko kecil, kemudian mereka menjual kaos dengan kata-kata atau quote-quote yang menginspirasi, dan ini adalah contoh produk mereka. Oke, bagaimana? Kita sudah berbicara masalah achievement nih. Tertarik nggak kira-kira? Nah, kalau Anda tertarik, silakan lanjutkan video ini. Nah, kita saat menjalankan bisnis itu pasti mendapatkan sebuah problem atau sebuah masalah ya. Nah, masalah itu kemudian kita solusikan secara efektif dan efisien. Nah, solusi ini yang kita sebut dengan inovasi bisnis. Nah, dari solusi itu diajukan ke KIBM dalam bentuk proposal ya. Nah, yang berikutnya adalah salah satu contoh atau dari sebuah inovasi bisnis gitu ya. Nah, di sini ada seorang seniman yang membuat sebuah topeng dari bahan baku kertas. Nah, dia mendapatkan sebuah problem, yaitu saat hujan tiba. Bagaimana dia bisa mengeringkan topeng yang terbuat dari kertas itu saat musim penghujan. Nah, di sini ada sebuah solusi atau inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman di teknik, yaitu sebuah drying box dan sebuah alat temperature control. Gitu. Nah, disinilah pentingnya sebuah kolaborasi. Ya, sudah diberi contoh, ada seniman dan ada orang teknik. Oke, ini sebuah inovasi yang nyata yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa kita. Nah, di sini kenapa kolaborasi itu sangat penting, gitu ya. Nah, ini ada sebuah kriteria di KIBM akademik, maksud saya skema akademik. Nah, di sini ada nomor 1, tentunya merumuskan sebuah masalah. Oke, tidak masalah ini, semua jurusan bisa melakukannya. Sumber daya, semua bisa. Nah, pesaing dan keunggulan pesaing, ini kan tidak bisa seumpama orang orang teknik
mengomentari bisnis tentang kuliner gitu ya. Tentunya kita harus mengajak anak-anak di bidang kuliner. Disitulah terjadi sebuah kolaborasi. Atau yang keenam, itu kita harus membuat sebuah bisnis model. Tidak mungkin juga ada mahasiswa dari keguruan membuat sebuah bisnis model. Tentunya bisa sebenarnya, tapi alangkah baiknya apabila dikolaborasikan dengan anak ekonomi. Nah, disitulah pentingnya sebuah kolaborasi pada proposal KIPM. Jadi, setiap mahasiswa dengan background akademik tertentu mengerjakan sebuah tugasnya masing-masing sesuai dengan keahlian. Itu ya. Begitu juga dengan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan kalau anak politik itu tidak begitu unggul, maka kita perlu anak akuntansi seumpama seperti itu. Nah, yang berikutnya ada beberapa kriteria difabel ya. Kenapa itu penting juga kolaborasi di skema difabel? Nah, sama juga di situ kita harus menentukan target pasar ya. Di situ kita harus memanage sebuah tim. Kemudian ada rencana bisnis dan keuangannya atau proyeksi keuangannya, tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, gitu. Jadi kita perlu kolaborasi dari beberapa background ilmu mahasiswa. Oke, yang berikutnya kita akan berbicara masalah skemanya. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang kriteria ya. Kriteria kaitannya dengan kolaborasi. Nah, sekarang skemanya itu apa saja sih di KIPM? Nah, kalau di KIPM itu sebenarnya ada 3 skema. Yang pertama adalah skema akademik, kedua vokasi, yang ketiga disabilitas. Tapi karena Universitas Tidar itu tidak mempunyai sekolah vokasi, maka kita hanya melayani yang akademik dan disabilitas. Nah, di sini ada beberapa requirement. Yang pertama kita bahas dulu masalah akademik. Nah, grupnya atau membernya itu minimal 3 maksimal 5 dan harus berasal dari universitas yang sama. Nah, yang berikutnya adalah bisnisnya itu sudah berjalan minimal ya, minimal 6 bulan. Dibuktikan dengan apa? Nah, dibuktikan dengan NIB, SIU, PRT, CV, UD dan dokumen-dokumen bisnis lainnya. Ya, nah itu yang akademik. Bagaimana dengan yang disabilitas? Oke, yang disabilitas itu ketuanya itu harus mahasiswa disabilitas, ya, dan membernya itu sama 3 sampai 5 orang per grup. Nah, legalitas yang disyaratkan itu bebas ya. Bisa NIB, bisa SIUP, bisa halal, CV, UD dan lain sebagainya, sama seperti akademik. Tetapi di disabilitas tidak mensyaratkan bisnis harus telah berjalan minimal 6 bulan. Jadi seumpama bisnis baru berjalan 2 bulan, 1 bulan boleh diajukan. Yang penting ada legal formalnya. Oke, nah sekarang langkah-langkah. Loh, saya kepengen ikut. Gimana langkah-langkah saya? Saya mahasiswa baru nih, gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, oke. Yang pertama, tentukan bisnismu, kemudian jalankan. Ya, jalankan bisnismu. Untuk mendapatkan legalitas, itu Anda bisa melakukan secara online atau datang ke dinas-dinas terkait. Tetapi apabila Anda kok kurang paham tentang mengurus legalitas, nah Anda bisa datang ke UPT PKPP Universitas Tidar. Ya, di sana ada beberapa staf-staf ahli yang dapat membantu Anda untuk membantu mendapatkan legalitas tersebut. Gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah Anda membuat bisnis, menjalankannya, memperoleh legalitas, kemudian tentu Anda mendapatkan beberapa masalah saat menjalankan bisnis Anda. Nah, di situ silahkan temukan solusinya dengan beberapa inovasi-inovasi yang Anda pikirkan gitu. Nah, setelah dipikirkan jangan lupa nanti ditulis. Nah, oke. Nah, saat Anda akan menulis, alangkah baiknya Anda berkonsultasi kepada dosen yang
menurut Anda paling dekat ya, itu dekat dengan Anda. Boleh dosen akademik atau boleh dosen mata kuliah tertentu yang kiranya asik untuk diskusi ya dan mempunyai kompetensi bisnis tentunya. Nah, setelah itu Anda meminta untuk dia atau dosen tersebut menjadi pembimbingnya. Kemudian silahkan Anda buat proposalnya dengan bimbingan dosen tersebut. Setelah itu disubmit ke panitia KIBM di Universitas Tidar. Nanti akan diumumkan. Jadi waktu untuk mensubmit proposal nanti akan diumumkan melalui surat resmi dari bidang 3, maksud saya wakil rektor bidang 3 ke fakultas-fakultas, dan juga akan kita dobeli dengan menyebarkannya melalui grup WhatsApp gitu ya. Jadi biasanya dari universitas memberikan info melalui surat resmi dan grup WhatsApp. Nanti setelah di grup WhatsApp tersebut semua dosen akan memberikan atau membagikan informasi tentang KIBM tersebut ke dosen pembimbing akademik, maksud saya ke mahasiswa bimbingan akademiknya masing-masing gitu. Oke, nah yang berikutnya, nah setelah itu nanti 15 proposal yang telah dikumpulkan itu akan mendapatkan pengesahan ya, mendapatkan SK. Setelah mendapatkan SK, baru mahasiswa yang terpilih tadi ya 15 best proposal tadi diunggah di KIBM Kemendikbud go.id gitu ya. Oke, nah harapannya pemerintah memberikan sebuah charity kepada college student, dan harapannya juga nanti saat mahasiswa itu telah lulus tidak hanya mendapatkan gelar sarjana atau ahli madya, tetapi juga mendapatkan cap atau status pengusaha, itu sarjana dan pengusaha. Nah, dengan demikian ekonomi akan tumbuh. Oke, cukup sekian penjelasan dari program KIBM kali ini dan semoga bermanfaat.